Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMA Negeri Mojagung. Di sini kami mewakili kelompok 1. Saya Safinatun Nikmah, kelas 11 MIPA 3 beserta rekan saya Nazara Sri Marzuko dari kelas 11 MIPA 3. Kami di sini akan menjelaskan pabrik kopi peninggalan zaman Belanda. Ini adalah sebuah bangunan berupa bekas pabrik pengolahan kopi pada peninggalan zaman Belanda dahulu. Bisa kita lihat bangunan bersejarah di belakang saya yang masih berdiri kokoh dengan dinding yang sudah agak menghitam dan juga berlumut, yang di dalamnya banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar yang menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah Belanda. Bangunan pengolahan kopi peninggalan penjajahan Belanda terletak di Dusun Sumber Arum, Desa Samberijo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Menurut Bapak Jalal dan Bapak Supadi yang telah kita wawancarai, bahwa bangunan peninggalan Belanda ini berdiri sebelum tahun 1930 dan berhenti memproduksi sekitar tahun 1998. Warga setempat menyebut bangunan tua itu merupakan bekas peninggalan kolonial Belanda, serta digunakan untuk pabrik atau pengolahan kopi yang terkenal khas hingga saat ini. Bangunan bersejarah ini berdiri kokoh hingga saat ini, dan dinding yang menghitam merupakan bukti bahwa bangunan sibuk beroperasi dalam pengolahan kopi kala itu. Terdapat halaman luas yang digunakan sebagai pengeringan atau penjemuran kopi, tapi saat ini halaman beralih fungsi menjadi tempat bermain voli dan bulu tangkis. Kita ini mau tanya pertama, bagaimana asal-usul atau sejarah terbentuknya pabrik kopi tersebut? Asal mulanya ya? Iya. Asal mulanya itu memang sejak zaman penjajahan Belanda. Iya. Jadi tahun berapa saya belum tahu, belum ada mungkin di bawah tahun 30-an, 1930-an itu sudah ada di sini perkebunan kopi yang dikelola oleh Belanda dari penjajah. Saya tahunnya tidak ngerti, tapi saya ada itu sudah ada. Berarti itu pabrik itu sebelum Bapak lahir itu sudah ada ya Pak? Sudah. Sudah berdiri. Iya. Sekitar tahun berapa ya Pak pabrik itu berhenti beroperasi? Kalau berhentinya itu baru-baru ini saja, Terus sekitar tahun berapa Pak? sekitar tahun 1998 ya. Oh iya iya. Berarti sebelum tahun 2000 itu ya Pak ya? Ya, Iya. Apakah Bapak pernah dulu-dulunya keturunannya mungkin pernah kerja di situ? pernah. Oh pernah. Siapanya Bapak itu? Bapak saya juga Oh. bekerja situ, lalu kakak saya itu juga pernah bekerja di situ, dan malah kakak saya yang pertama itu setelah tahun 1950 ke atas itu kakak saya sebagai ADM di sini juga. Jadi terus ini kan beberapa kali ganti Pemimpin gitu ya Pak ya? pemimpin ya. Jadi dulu pernah setelah Belanda itu terus dikuasai rakyat. Diserahkan kepada rakyat gitu apa? Ya Cuma enggak, dikuasai sama rakyat? iya, dikuasai oleh rakyat dan dikelola oleh rakyat itu juga. Yang nama perkebunannya apa itu, ada self driven, self sporting itu, lalu terus sampai kebun apa itu. Setelah tahun 1965, setelah itu ada peristiwa G30S itu. Oh, G30S itu dikelola oleh Kodim bentar, lalu dikelola oleh Korem di proyek Korem 082 Mojokerto yang kantornya
di Mojo Agung. Saya kantor juga Mojo. kerja di situ. Oh, bapaknya juga pernah kerja di kantornya Mojo Agung situ. Ya, jadi di sini tugas saya, tapi ke sini. Oh, tugasnya bapak di sini disuruh dikerjakan di sini. Iya, Dipindah tugaskan. ya, tugas saya di sini untuk mengelola karyawan yang ada di sini. Berarti tugasnya bapak cuma mengawasi karyawan yang ada di sini. Iya, dan ngerangkep waktu itu memang tenaganya tidak banyak, jadi ya banyak tapi tidak mengambil banyak gitu. Jadi saya itu ngerangkep ya TU, ya KU, juru bayar sekali kan, Iya. gitu. Jadi Kalau boleh tahu sebabnya apa Pak pabrik itu kok bisa tidak beroperasi lagi sampai sekarang? kalau sekarang tidak beroperasi itu karena kebun itu waktu apa ya, sebelum tahun 65 itu dikelola oleh rakyat, jadi digaduhkan gitu istilahnya. Diperebutkan gitu. Ya digaduh, jadi digarap oleh rakyat. Terus hasilnya apa ya, bagi hasil Oh, bagi rata. Bagi rata ya, gitu ya Pak. jadi 37 gitu. Jadi yang ngelola itu, yang petani yang harap itu 7, di kebun 3, sampai korem dikelola oleh korem juga begitu. Dibagi rata gitu ya Pak. Iya, Hasilnya. bagi hasil itu. Terus setelah itu oleh korem dijual ke PT tahun 80 apa ya, 1980 ya, ke PT. Dijual ke PT gitu ya Pak ya. Iya, Tahun ke 1980. PT 9, ya. Lalu tapi kebun masih dikelola oleh rakyat juga. Oh, masih dikelola. Ya, setelah Setelah dijual ke PT masih dikelola sama rakyat. ya sebagai tapi tidak lama, akhirnya dikelola PT semua. Diambil alih. Ya, Ya, diambil oleh PT. dikelola oleh PT. Setelah dikelola oleh PT sampai tahun 98 itu di apa ya namanya, di demo istilahnya Orang sini. ya, di demo ya, sekitar sini. Jadi bukan hanya desa sini saja, tapi termasuk Bogor juga. Desa sekitar sini. Iya, Desa sekitar sini. jadi tapi ikut Demo. pusatnya di sini. Pusatnya di sini. Lalu sekarang dikuasai oleh rakyat sendiri-sendiri. Jadi ya tanahnya belum menjadi hak milik. Belum resmi jadi hak milik gitu ya Pak. Belum jadi hak milik rakyat. Tapi yang harap yang apa ya, kayak penjaraan gitu. Jadi pabrik rusak semua, bahkan isinya pabrik, kantor itu diambil orang yang menjara itu. Ya istilahnya tidak menjara, istilahnya orang sini mengatakan yang melakukan itu demo gitu. Iya. Padahal, tapi ya mungkin itu ditunggangi oleh salah satu peralat. Tapi orang sini tidak ngerti, jadi ya butuhnya mendapatkan garapan Mendapatkan hasilnya tanah tadi ya. ya.